Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nanang Kosim selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan memahami kerukunan antar umat beragama. Slide selanjutnya. Kelompok kami beranggotakan pertama Yelva Anissa Maryani, kedua Aldania Mukti Nur Rahmawati, dan saya sendiri Najma Nur Idasari, dan terakhir Muhammad Maulana Maghribi. Materi yang kita bawakan, pertama kebebasan beragama, kedua pandangan agama tentang toleransi, ketiga pandangan agama tentang pluralisme, empat pandangan agama tentang hak asasi manusia, dan terakhir pandangan tentang persatuan umat beragama dan antar umat beragama. Kebebasan beragama. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Dan menganut sebuah agama merupakan hak asasi tiap orang, sehingga tidak dibenarkan jika seseorang melakukan pemaksaan dalam beragama. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang berbunyi la ikraha fidin qad tabayyana rusdu minal ghayyi famaya furbit taguti wa yu'min billah faqadistamsyab kabil urwatil wusqa lang fisyamalah wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Slide selanjutnya akan dibacakan teman saya Muhammad Maulana. Terima kasih karena telah memberikan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya tentang pandangan agama tentang toleransi. Pengertian toleransi. Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut sebagai tasamu. Tasamu atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa toleransi merupakan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Meskipun di dalam Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang definisi tasamu ini, akan tetapi di dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa tema yang terkait dengan toleransi ini. Beberapa di antaranya seperti rahmah atau kasih sayang pada Quran Surah Al-Balad ayat 17 yang berbunyi summa kanna minal ladzina amanu wa tawasaw bisobri wa tawasaw bil marhamah, yang memiliki arti kemudian bila dia mau menempuh jalan yang mendaki dan sukar itu, maka dia termasuk orang-orang yang beriman dengan kukuh dan saling berpesan untuk bersabar dalam berbuat baik, menjauhi maksiat, serta menghadapi kesusahan hidup dan saling berpesan untuk berkasih sayang pada sesama makhluk hidup. Quran Surah Al-Balad ayat 17. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pandangan agama tentang pluralisme. Pandangan agama tentang pluralisme dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman atau pluralitas. Namun, anggapan bahwa semua agama adalah sama atau pluralisme tidak
tidak diperkenankan. Melalui fatwanya yang dikeluarkan dalam Munas ke-7 tahun 2005, MUI telah dengan tegas menyatakan bahwa pluralisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan melarang kepada segenap umat Islam untuk mengikuti apalagi mengamalkan paham ini. Argumentasi MUI melarang paham ini adalah ayat-ayat Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima oleh agama itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Al-Quran dalam memberikan pendidikan kesadaran terhadap pluralisme agama terhadap umat manusia diantaranya tampak dari sikap-sikapnya sebagai berikut. Yang pertama, mengakui eksistensi agama lain. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 93 yang berarti, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kedua, memberinya hak untuk hidup berdampingan saling menghormati pemeluk agama lain. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108 mengatakan, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dan yang ketiga, larangan adanya unsur paksaan Al-Quran tidak akan membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama, karena itu berkaitan erat dengan hak-hak manusia yang perlu mendapatkan penghargaan setelah disampaikan pesan-pesan Al-Quran yang sesungguhnya. Ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 menyebutkan, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Pandangan agama tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia atau HAM merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi, maupun negara, melainkan karunia tidak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain. Perbedaan sudut pandang Barat dan Islam. Perbedaan prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia, sehingga sifatnya akan subjektif. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, karenanya ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sangat dipentingkan. Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, antara lain 1. Hak hidup, 2. Hak kebebasan beragama, 3. Hak bekerja dan mendapatkan upah, 4. Hak persamaan dan keadilan, 5. Hak kebebasan berpendapat, 6. Hak atas jaminan sosial, 7. Hak atas harta benda. 5 prinsip hak asasi manusia dalam Islam. 1. Hifduddin adalah memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya atau al-din. 2. Hifdun nafs wal ird adalah memberikan jaminan hak atas setiap jiwa atau nyawa. 3. Hifdul akal adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi. 4. Hifdun nasl adalah jaminan atas kehidupan privasi setiap individu. 5. Hifdul mal adalah jaminan atas pemilikan harta benda. Pandangan tentang persatuan umat beragama dan antar umat beragama.
Persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya keberagaman menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan menurut pandangan Islam, persatuan merupakan bagian dari tujuan syariat, maqasid syariah, yang paling penting yang terkandung dalam agama ini. Al-Quran dan Rasulullah senantiasa menyerukan bahwa persatuan dalam hal akidah, ibadah, dan akhlak diharapkan dapat menjadi suatu petunjuk dan kebenaran yang saling mempererat persaudaraan, bukan persatuan semu yang tidak ada kenyataan, karena tidak ada faidahnya. Sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, la mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasdu ba'duhu ba'du, yang artinya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya. Kesimpulannya, kebebasan beragama adalah hak manusia dalam artian bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka paling benar dan membawa keselamatan tanpa ada unsur pemaksaan atau menghalangi. Toleransi atau tasamuh menurut pandangan Islam yaitu memberikan kemudahan bagi siapapun. Toleransi juga bisa diartikan sebagai sikap saling menghargai pendapat orang lain. Fatwa MUI menyatakan tidak masalah dengan paham pluralisme dengan artian menghargai perbedaan, namun diharamkan paham pluralisme dalam artian penyimpangan seperti menyatakan semua agama benar, mencampur adukan berbagai ajaran agama menjadi satu dan menjadi sebuah ajaran baru. Hak asasi manusia suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Persatuan merupakan tujuan syariat dengan harapkan dapat menjadi suatu petunjuk dan kebenaran yang saling mempererat persaudaraan. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.